Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali lagi bisa menyapa walaupun dengan jarak yang jauh. Nah, seperti biasa ketemu lagi dengan Bapak dalam media pembelajaran seni budaya. Di PJJ pertama kita sudah membahas tentang seni rupa, yaitu seni lukis. Kali ini Bapak akan membahas tentang seni rupa, yaitu materinya seni patung. Lukis dan patung itu adalah termasuk ke dalam seni rupa murni ya. Namun lukis itu masuk ke dalam 2 dimensi, dan untuk seni patung masuk dalam 3 dimensi. Adapun pemaparannya akan Bapak ulas pada kesempatan pagi ini. Baik anak-anakku, kita mulai ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian seni patung. Seni patung merupakan hasil ekspresi jiwa manusia dengan membentuk visual melalui media 3 dimensi yang mempunyai tujuan sebagai keindahan. Bahwa di sini dikatakan patung itu adalah ekspresi dari manusia yang membuat bentuk visual dan tujuannya yaitu sebagai keindahan. Adapun pengertian lain, patung bisa juga kita katakan sebagai cabang seni rupa yang hasil karyanya berwujud 3 dimensi, biasanya diciptakan dengan cara memahat. Nah, itulah pengertian dari seni patung. Berlanjut kita ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu tentang fungsi patung. Nah, kita akan berbicara untuk apa patung itu dibuat dan sebagai tujuannya difungsikan untuk apa saja patung itu. Ada beberapa tentang fungsi patung. Fungsi patung yang pertama yaitu sebagai patung religi. Itu untuk sarana beribadah bermakna religius. Lalu juga patung sebagai monumen atau untuk peringatan bersejarah atau jasa seorang pahlawan. Lalu patung juga berfungsi sebagai arsitektur, artinya patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. Lalu patung sebagai dekorasi, itu fungsinya untuk menghiasi bangunan atau lingkungan taman. Berikutnya, patung sebagai seni, artinya fungsi patung itu untuk dinikmati keindahan bentuknya. Yang terakhir, fungsi patung sebagai pusat kerajinan. Hasil dari para pengrajin itu akan dipamerkan dan untuk dinikmati hasil karyanya. Nah, itulah beberapa fungsi dari patung. Dari masa ke masa memang fungsi selalu berubah. Dari generasi ke generasi fungsi patung yang semakin modern juga berbeda tentunya. Ini kita berbicara patung untuk tradisional. Kita beralih ke jenis karya patung. Di dalam jenis karya patung kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu dilihat dari cara pembuatannya, dilihat dari posisinya, dan dilihat dari fungsinya. Nah, ketiga jenis ini akan kita bahas satu persatu. Kita mulai untuk jenis karya patung, dilihat dari cara pembuatannya. Berdasarkan dari cara pembuatannya,
ini kita bagi menjadi dua bagian, yaitu dari arca dan juga relief. Adapun contoh arca dan relief Bapak sajikan contoh gambar berikut ini. Arca merupakan patung dengan bentuk makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Adapun contoh untuk relief juga disajikan gambar. Nah, ini dia. Relief merupakan karya seni patung yang hanya bisa dinikmati dari arah depan karena terletak pada dinding. Biasanya terdapat pada candi-candi yang kita temukan di Borobudur maupun di Prambanan. Kita ke yang kedua, yaitu pembuatan patung dilihat dari posisinya. Kalau berdasarkan posisinya, kita bisa memperhatikan contoh gambar yang Bapak sajikan pada gambar berikut ini. Ini contoh patung freestanding. Patung freestanding merupakan jenis patung yang berdiri tegak. Lalu berikutnya contoh gambar patung jonde. Patung jonde merupakan jenis patung yang utuh dalam posisi yang beragam, seperti duduk, jongkok, tidur, berdiri, dan lain sebagainya. Contoh lain kita juga bisa menemukan tentang patung bos. Patung bos merupakan patung setengah badan seperti terlihat pada gambar ini. Lalu juga contoh lain ada patung tarso. Patung tarso merupakan patung yang dibuat hanya bagian-bagian tertentu atau sebagian tubuhnya saja. Nah, itulah beberapa contoh gambar tentang patung. Lalu ke materi yang terakhir, yaitu patung dilihat dari fungsinya. Kalau dilihat dari fungsinya, ada beberapa gambar terkait dengan patung berdasarkan fungsinya, yaitu fungsi patung. Untuk gambar yang pertama yaitu tentang patung monumen atau patung memorial. Patung memorial atau patung monumen merupakan patung yang berfungsi sebagai peringatan terhadap seorang tokoh atau peringatan terhadap suatu peristiwa sejarah. Lalu gambar patung yang kedua yaitu tentang fungsi patung pemujaan atau disebut dengan sakral. Patung pemujaan atau patung sakral merupakan patung yang digunakan sebagai lambang pemujaan dalam acara keagamaan atau sebagai media peribadatan. Lalu gambar yang ketiga tentang fungsinya yaitu tentang patung miniatur. Patung miniatur merupakan patung tiruan suatu bangunan atau arca dalam ukuran kecil seperti terlihat pada gambar ini. Lalu berikutnya gambar patung tentang patung dekorasi. Nah, patung dekorasi merupakan patung yang berfungsi untuk menghias atau keindahan di dalam maupun di luar ruangan. Nah, itu beberapa patung tentang berdasarkan fungsinya. Kita berlanjut ke materi selanjutnya. Baik, kita ke proses berkarya. Dalam karya pembuatan patung, proses yang pertama yaitu kita harus mencari dan menemukan ide. Lalu proses yang kedua, kita harus membuat sketsa. Yang ketiga, memilih alat dan bahan. Dan yang keempat, kita bisa langsung berkarya patung. Nah, itulah proses dalam karya seni patung. Nah, teknik apa saja yang harus kita lakukan untuk pembuatan patung? Kalau tadi kita setelah menemukan ide, gagasan atau terkait dengan pembuatan patung, lalu sekarang kita harus menentukan teknik. Nah, apa saja teknik yang bisa digunakan dalam pembuatan patung?
Nah, dalam teknik kita bisa menemukan teknik butsir, teknik pahat, teknik merakit, teknik cetak atau cor, teknik membentuk, dan teknik modeling. Nah, ini beberapa teknik yang sering digunakan atau yang biasa digunakan dalam membuat patung. Teknik butsir itu seperti kalau kita menggunakan di tanah liat, menggunakan untuk butsirnya, alat butsir ya. Nah, itu teknik. Lalu selanjutnya alat untuk membuat patung. Nah, kalau berdasarkan alat, nah ini kita tentukan dulu bahan yang digunakan bahan apa. Tentunya dalam membuat patung, alat yang dipersiapkan tergantung dari bahan yang kita gunakan. Ada tanah liat ataupun dari cor ataupun teknik apa yang akan digunakan. Sebagai salah satu contoh, Bapak buatkan terkait dengan alat dalam membuat patung. Nah, kalau kita pembuatan patung itu berbahan tanah liat, berarti harus memerlukan alat butsir dan sudip. Patung berbahan kayu dalam pembuatannya memerlukan pisau, kapak, martil, gergaji, serta amplas. Kalau patung dari bahan batu, alat yang digunakan berupa pahat, martil, atau gurinda. Lalu patung cetak dari bahan logam, alat yang digunakan ialah kompor, pengecor alat cetak, dan gurinda. Patung pahat dari bahan logam berupa plat, alat yang diperlukan berupa martil, tatah, dan gurinda. Lalu yang berikutnya patung berbahan semen, alat yang diperlukan yaitu pisau, martil, dan tang. Nah, itu salah satu peralatan untuk pembuatan patung berdasarkan masing-masing dari bahan yang digunakan. Lalu proses berikutnya terkait seni patung yang terakhir adalah kita coba gambarkan contoh patung kuda yang ada di perumahan di Ciputra ya. Nah, kalau berdasarkan deskripsi dan display picture-nya, kita coba lihat patung kuda yang ada di perumahan Ciputra. Terkait deskripsinya apa saja, tekniknya atau bentuknya atau ukuran yang kita bisa lihat di deskripsinya. Nah, ini dia untuk deskripsi. Jadi ukuran patung kuda di perumahan ini sekitar 7 meter. Bahan yang digunakan untuk membuat patung ini adalah fiber. Teknik yang digunakan adalah teknik cetak atau cor. Patung ini dibuat untuk menambah estetika keindahan dan memberikan nuansa seni dari setiap usaha properti milik Ciputra Group. Pembuat dari patung ini adalah pemilik dari Ciputra Group sendiri. Pesan yang disampaikan, patung ini adalah kuda yang merupakan simbol kerja keras. Lalu berdasarkan display picture patung kuda Ciputra, kalau kita lihat dari arah depan, posisi untuk gambar patung ini kita bisa lihat dari beberapa arah ya. Kalau misalkan dari lihat samping ataupun dari depan seperti apa. Nah, kita coba alihkan pandangan kita ke arah depan gambar kuda yang ada di Ciputra. Nah, seperti ini contoh kalau kita lihat dari arah depan, terkesan mewah, gagah juga ya. Nah, lalu kalau kita perhatikan juga ini dari segi yang lain atau dari arah yang lain, tidak hanya dari tampak depan, kalau kita bisa lihat ini dari arah samping. Nah, seperti ini ya. Silakan kalian bisa perhatikan sendiri. Ini dari arah samping. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, itu saja
materi yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan seni patung. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan harapannya tentunya Bapak kalian bisa memahami dan juga bisa dimengerti. Kalaupun belum memahami, silakan buka LKS-nya dan bisa diputar kembali video ini. Nah, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab dan juga sekaligus pemberian tugas yang akan kalian kumpulkan nanti di hari Jumat depan. Baik, dari Bapak itu Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.